jumlah transaksi yang syarat dengan penipuan offline itu lebih banyak dari online. Cuman offline nggak ada tempat untuk dipasang di sebuah thread atau di Facebook atau di forum gitu ya. Cuma karena terjadinya online, orang bisa copy paste dan langsung marah-marah langsung di tempat, sehingga banyak orang yang memakai internet itu langsung bisa membaca. Jadi sama seperti dunia nyata, penipuan itu terjadi di mana-mana sih. Nah, lebih mudah memang untuk orang berkedok gitu ya, membuat nama atau alias yang tidak seperti aslinya dia, karena memang untuk membuat email account itu sangat mudah, sehingga cenderung orang bilang gampang ada penipuan. Nah, bagaimana caranya? Untuk menghadapi itu, Multiply menawarkan program yang namanya Trusted Seller. Nah, penjual-penjual Multiply dengan huruf, ada lambang yang dengan huruf T itu, berarti mereka sudah mengajukan diri ke Multiply. Mereka menyatakan bahwa saya ingin menjadi mitranya Multiply, saya ingin Multiply mengatakan kepada semua pengunjung bahwa saya adalah toko yang bisa dipercaya. Nah, mereka melewati sebuah tes, mereka harus masukin identitas mereka, kami survei mereka, kami kontak ke mereka, dan komunikasi antara Multiply dengan mereka tuh harus jalan dengan lancar. Tidak boleh ada delay. Nah, kami kirim email, mereka balas, kami kirim SMS, mereka balas. Ada orang yang beli di mereka langsung menanggapi. Jadi standar levelnya jauh lebih tinggi dari yang lain. Setelah mereka melewati proses itu, baru Multiply bisa memberikan logo namanya Trusted Seller. Sekali kami berikan logo itu, artinya Multiply membackup mereka. Bagi konsumer, kalau ada terjadi permasalahan dengan ordernya, barang nggak nyampe, atau barangnya salah, itu Multiply mengganti 100% dengan uang kembali, atau barangnya kami make sure ditukar tanpa ada biaya. Minimum itu yang kami lakukan. Ada isu yang kurang enak, mereka ribut, beda pendapat, segala macam, Multiply berdiri di tengah, langsung beresin dulu. Bagi pembeli, itu beresin dulu. Nah, urusan belakangan dengan penjual. Jadi, karena environment-nya Multiply itu sekali lagi lebih banyak penjual tetap, kami mensupport bisnis mereka. Mereka sangat hati-hati untuk melakukan hal-hal yang kurang baik di Multiply. Sedikit sekali copetnya di Multiply. Dan kalau mereka mulai mencopet, itu cepat sekali ketahuan. Jadi rata-rata banyak yang nggak nyaman untuk melakukan penipuan di Multiply, karena ketahuannya cepat sekali. Dan yang sudah berjualan di Multiply dan dapat Trusted Seller, memang mereka sudah, karena penjual tetap ini, mereka menganggap bahwa toko mereka online di Multiply itu bisnis yang serius. Mereka sangat hati-hati, jangan sampai mereka di blacklist. Atau jangan sampai Multiply nggak dukung lagi. Itu bedanya environment marketplace yang Multiply, dengan tidak banyak berisi hobbyist atau memang incidental seller, sehingga tingkat permasalahannya jauh lebih rendah. Ditambah lagi ada program Trusted Seller Multiply. Boleh dibilang sudah 100% safe lah untuk berbelanja di Multiply. Yang berlogo T itu kurang lebih ada di bawah 1.000, 800-900an gitu. Mereka dapat benefit banyak kalau masuk Trusted Seller itu. Kami melakukan promosi, training, ada program-program baru yang Multiply mau tawarkan, mereka duluan yang pasti dapat gitu. Nah, perkembangannya akhir-akhir ini lebih pesat dari sebelum-sebelumnya. Sekali lagi karena mereka melihat nilainya. Sebelumnya kan saya bisa transfer langsung ke saya segala macam, ya mereka jalanin. Namun setelah ordernya makin banyak, setelah ada permasalahan, setelah penjual sekarang, para pembeli adalah saat ini promotornya Trusted Seller yang terbesar. Mereka sudah pernah belanja di Trusted Seller. Mereka menemukan barang di tempat yang tidak ada huruf T-nya. Dan mereka yang bilang, Mas, Mbak, jadi Trusted Seller dong, saya mau belanja, cuma nggak berani nih. Kalau Mas jadi Trusted Seller, saya belanja nih. Jadi pressure itu datang dari pembelinya sudah. Nah, jadi ibaratnya kalau di site-site lain ada buyer rating gitu ya. Nah, di Indonesia kami ngerasa bahwa buyer rating ini masih sangat syarat dengan rekayasa. Jadi Multiply yang mengkurasikan, Multiply yang membeli jaminan. Kami itu belum membuka ke umum, di mana orang bilang ini bagus, penjual yang bagus, belanja yang bagus. Ranking itu sudah ada sih di tempat-tempat lain, dan itu pun masih banyak salah gunakan dengan teman-temannya dan fake account yang bilang ini bagus. Jadi sementara masih Multiply yang menilai. Oh, YLKI, saya rasa YLKI aja cukup ya. Lebih banyak YLKI yang lain, YLKI yang e-commerce juga ribet kali ya. Cuman
paling tidak bedanya sama produk-produk yang lain, platform e-commerce itu kami juga nanti dalam kerjasama di level asosiasi, semua yang menjadi member asosiasi juga harus punya a certain level of customer service. Artinya konsumen bisa langsung kontak, nomor telepon, emailnya itu udah ada di situsnya. Itu beda mungkin dengan produk-produk atau barang-barang yang dijual umum bebas yang lainnya. Orang harus cari tahu nih perusahaan yang bikin di mana, kontaknya gimana. Karena ada ini platform elektronik, jadi ada kontaknya. Jadi paling tidak itu memudahkan lah. Selain itu sih kami ikut aja dengan standar-standar YLKI, dan di level asosiasi akan terus membuat standar-standar yang minimum supaya e-commerce ini bisa punya nama yang lebih harum lah gitu. Ada pijakan-pijakannya, ada undang-undang ITE untuk penyelenggara website sendiri. Untuk transaksi, Kominfo juga punya namanya undang-undang PITE, penyelenggara informasi dan transaksi elektronik. Tapi yang khusus tentang e-commerce itu yang mengatur masalah perdagangan itu lagi digodok oleh Departemen Perdagangan sendiri, namanya undang-undang e-commerce. Nah itu yang sedang digarap dan mudah-mudahan dalam waktu setahun ke depan tuh akan rampung. Nah itu lebih mengatur masalah teknis transaksi, misalnya barang-barang ini asalnya dari mana, atau barang ini akan diimport atau diekspor, lalu siapa saja yang boleh masuk ke bidang e-commerce ini, penjual besar, retail kecil, terus mengenai haki, proteksi terhadap brand-brand, lalu pencucian uang, dan lain sebagainya. Termasuk yang paling besar adalah perlindungan konsumen. Oh, sangat diperlukan. Peran pemerintah kami sangat perlukan agar pemerintah selalu mensupport dan melihat ini ada peluang untuk memajukan ekonomi dengan cepat sekali, karena penetrasi internet itu makin luas. Ini bisa dimanfaatkan untuk orang bisa berjualan dan berbelanja online, itu akan meningkatkan sekali pendapatan masyarakat tanpa harus membangun infrastruktur seperti pasar dan lain sebagainya. Jadi support yang paling bisa dilakukan adalah membiarkan perusahaan-perusahaan e-commerce ini berkembang tanpa ditahan-tahan. Sebelum waktunya nanti akan datang di mana semua perusahaan-perusahaan dan pemain di e-commerce ini akan dengan sadar dan dengan sepenuh hati mendukung bahwa transaksi-transaksi yang ada ini sudah waktunya menyumbang ke perekonomian dari sudut pajak. Kalau dari sekarang sih biarlah mensupport UKM itu dulu gitu.